Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, salam kebajikan, nama budaya. Kita sementara masih di suasana Lebaran. Kemudian tak intinya saya ucapkan minal aidin wal faizin. Bila ada salah kata yang sengaja ataupun tidak sengaja, saya mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah. Selanjutnya, saya adalah Putra Ujian Jaya, mahasiswa Bina Sarana Informatika untuk semester 2. Selanjutnya, di pertemuan yang kesekian kalinya, kalau nggak salah ini pertemuan ke-9 ya, saya akan menerangkan sedikit ya tentang masalah algoritma untuk masalah bisnis. Nah, nanti di sini ada pokok pembahasan ya untuk algoritma masalah bisnis. Untuk pokok pembahasannya ada 4 nanti. Atau kita uraikan sekarang saja. Baik. Oh ya, oke ya. Kita sekarang pokok pembahasan tentang algoritma masalah bisnis yaitu ada 4 meliputi satu struktur program, yang kedua struktur chart, yang ketiga membuat laporan dengan page break, yang keempat merupakan contoh dari algoritma penyelesaian atau contoh dari algoritma masalah bisnis digunakan nanti untuk apa gitulah contohnya ya. Baik, saya akan uraikan satu-satu. Selanjutnya yaitu struktur program. Nah, ini secara umum program yang dilakukan untuk memproses data yang dibaca dari file. Nah, selanjutnya struktur chat. Nah, algoritma di atas yang menerangkan tentang struktur program digambarkan dengan struktur chat berikut meliputi satu. Contohnya 3 modul di atas atau 3 modul dapat berisi statement yang memproses atau statement yang dibutuhkan untuk memproses data yang dibaca dari file tersebut. Yang kedua yaitu main program dari struktur chat sudah ada sehingga dapat dikembangkan kembali ke proses dari modul file yang sudah ada di struktur program tadi. Kemudian yang pokok ketiga, nah ini agak panjang ini. Pokok ketiga yaitu pembuatan laporan dengan page break. Ada beberapa tentang pembuatan laporan dengan page break, yaitu yang pertama yaitu suatu laporan itu membutuhkan judul, kedua baris judul, yang ketiga kolom judul, untuk yang keempat detail, dan yang ke selanjutnya atau kelima yaitu total. Kedua, tentang laporan dengan page break yaitu yang kedua. Di samping itu, suatu halaman laporan hanya menampung beberapa baris rekod sehingga harus mengatur pemindahan ke halaman baru. Yang selanjutnya ketiga, untuk itu dibutuhkan sebuah contoh break, ya, contoh break untuk memeriksa kapan harus pindah ke halaman baru atau page break. Nah, caranya yaitu yang A, membuat laporan dengan page break lanjutan. Yang di sini nanti untuk page break ada 2 ya. Nah, meliputi single level counter break dan multi level control break. Saya menerangkan yang single level control break. Nah, ini adalah pemberhentian dalam logika program atau berhenti atau mengulang untuk mencetak judul yang baru berdasarkan nilai sebuah variabel. Untuk hierarkinya, itu ada 5 ya. Nanti hierarkinya ada 5 urutannya, yaitu meliputi satu,
Prosedurnya single level control break meliputi satu initial variable file, kemudian print page heading, yang ketiga proses dis record. Nah, di prosesnya ini ada tiga sub lagi ya. Yang pertama yaitu ada print detail line, kemudian accumulate control total, yang ketiga reset control total. Kemudian kita kembali lagi ke prosedurnya. Untuk prosedur yang keempat yaitu reset control total, yang kelima yaitu print report total. Nah, itu secara hierarkinya. Kemudian untuk multi level control break, ini adalah pemberhentian dalam logika program atau berhenti atau mengulang untuk menyetak judul baru berdasarkan beberapa nilai variabel. Sama ya dengan yang pertama tadi, dengan yang single level control break, nah, itu sama terangannya. Kemudian cuma yang membedakan di sini yaitu hierarkinya atau prosesnya ya. Untuk di sini prosesnya itu ada 6, kemudian yang mempunyai anaknya dari proses per proses itu ada 3. Baik, saya akan menerangkan dari satu ya. Yang pertama, untuk hierarkinya yaitu prosedur multiple level control break. Meliputi satu initial variable file, kemudian print, page, kemudian proses. Proses. Nah, di proses ini ada dua sub, yaitu meliputi print detail, kemudian accumulate control. Yang keempat yaitu print mirror atau kontrol total. Di sini atributnya ada accumulate control. Yang kelima print mirror, atributnya merupakan preset major control. Yang keenam print mirror control. Baik, itu ada 3 ya yang sudah saya terangkan, yaitu meliputi struktur program, struktur chat, dan pembuatan laporan dengan backsprecks. Kemudian yang terakhir atau contoh kasus, contoh algoritma penyelesaian yaitu tentang penggunaan, kalau di yang kita mudah saja ya, yaitu tentang penggunaan laporan gaji. Tentang penggunaan laporan gaji ya. Nah, nanti di laporan gaji itu prosedurnya ada tentang penerangan tentang gajinya itu meliputi masuk berapa kali, libur berapa kali, terus ada tunjangan apa, ada komisi berapa, kemudian total gajinya berapa, kemudian kita cek detailnya, setelah itu kita cek tombol L, nah itu nanti ketemu dengan hasil total gaji. Mungkin itu tentang algoritma untuk masalah bisnis. Jadi semua kegiatan yang melibatkan tentang contoh tadi ya laporan gaji itu pasti ada algoritma untuk masalah bisnis. Di dalam masalah bisnis itu terdapat 4 pokok, yaitu antara struktur program, struktur chat, dan pembuatan laporan dengan backsprecks. Yang keempat, contohnya selesai. Nah, mungkin untuk pertemuan yang ke-9 ini tentang algoritma untuk masalah bisnis sedikit sudah saya terangkan. Bila ada masukan, saran demi kebaikan saya ke depan, monggo silahkan cantumkan di kolom komentar, dan agar tidak ketinggalan dengan channel-channel saya selanjutnya, monggo silahkan tekan tombol lonceng atau di subscribe. Oke, segitu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.